Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Kali ini saya mau bahas Android 16 Beta 3.1 di Google Pixel 6a. Jadi baru banget dapat update kemarin tambahan ya. Ukurannya kecil sih, cuma 7 MB aja. Jadi apa aja hal-hal yang diperbaiki di situ? Karena kayaknya di beta 3 yang pertama itu ada semacam kekurangan ya, yang menurut saya memang cukup mengganggu sih, terutama di bagian kamera. Nah, tapi di kamera itu apakah memang dari Android-nya atau dari updatean APK kameranya ya. Tapi yang jelas, ini saya perlihatkan dulu. Ini Android 16 beta 3.1 buat teman-teman yang tanya apakah Pixel 6 bisa, Pixel 6a bisa. Kalau mau dapat Android 16 itu harus ke program beta dulu ya. Caranya kalian googling aja lah, cara mendaftar Android 16 beta gitu ya. Dan di video-video sebelumnya juga udah saya tunjukkan bagaimana caranya. Ukurannya kecil ya, cuma 7,48 MB. Nah, rilisnya apa aja? Yang ini perbaikannya ada 4 poin di sini yang jadi perhatian. Yang pertama adalah memperbaiki masalah yang menyebabkan aplikasi setelan sistem mengalami error berulang kali saat diluncurkan jika bahasa sistem disetel ke bahasa selain bahasa Inggris. Nah, ini mungkin di beberapa device ya, soalnya saya merasa aplikasi setelan sistem itu nggak ada masalah di unit saya. Mungkin ya nggak semuanya mengalami atau di pixel-pixel tertentu aja, karena kadang beda seri problemnya juga beda, jadi nggak semuanya mengalami. Lalu yang kedua, memperbaiki masalah yang menyebabkan kecerahan layar. Berosilasi antara setelan kecerahan yang ditentukan aplikasi dan setelan kecerahan otomatis. Nah, ini saya kurang paham, tapi saya mengalami satu masalah dengan layar ya, dengan tampilan, yaitu tema gelap ya. Jadi tema gelap saya itu kan, saya udah sering menjadwalkan kalau jam 15.30 itu akan otomatis aktif, lalu nanti di pukul 5.30 pagi akan otomatis kembali ke tema terang. Nah, kemarin penjadwalan itu nggak berjalan dengan baik ya, jadi dia nggak otomatis berubah, nggak otomatis ganti modenya. Biasanya normal, nggak ada masalah. Nah, di beta Android 16 beta 3 kemarin itu bermasalah. Lalu yang ketiga, memperbaiki masalah performa yang menyebabkan baterai cepat habis karena beban CPU yang tinggi. Nah, ini yang paling kerasa. Jadi, HP ini tuh gampang banget sekarang ya, dingin sininya nih, pinggir-pinggirnya. Kemarin di 16 beta 3 yang pertama itu, saya ngerasa lama banget untuk mendinginkan HP ini. Nah, ini cuma ditaruh aja kayak gini, nggak dipakai 5 menit aja, ini udah dingin banget rasanya. Nah, itu yang paling kerasa sih, yang secara langsung bisa saya sampaikan ke teman-teman di HP saya seperti itu. Dan yang keempat itu memperbaiki masalah performa yang terkadang menyebabkan kebocoran memori di server sistem. Nah, ini terlalu teknis ya, bagian ini mungkin nggak terasa langsung oleh pengguna atau user, tapi yang jelas ini jadi perhatian dari pihak Android-nya 16 beta 3.1 untuk Maret 2025. Nah, ini untuk level patch keamanannya ya, masih di Maret 2025. Nah, API levelnya ini ada penambahan dari 35 ke 36. Nah, ini mungkin nggak akan kita rasakan yang secara langsung ya. Untuk performa harian normal-normal saja kok. Nah, ini ya untuk update sistem Google Play-nya di 1 April 2025. Nomor build-nya BP22, ekornya 013. Dan Android 16. Nah, fitur kesehatan baterai ini masih belum muncul. Apakah status baterai itu good, bad, atau apa gitu belum muncul ya. Kalau saya lihat di channelnya 9to5 Google itu udah ada tampilan, tapi di Pixel 9 bahwa status baterainya itu dalam kondisi bagaimana. Nah, di sini cuma kayak gini doang nih. Jadi ya tidak memberikan informasi apa-apa sih kalau menurut saya. Untuk sistemnya di sini Android 16 memakan ruang 9,6 GB. Nah, untuk file sistem sementara nah di 7,5. Jadi totalnya kalau misalnya digabungkan ya sekitar 16 atau 17 GB gitu ya. Ya segitulah. Untuk Android stock memang nggak terlalu besar bandingkan dengan MIUI, biasanya di atas 25 GB tuh file sistemnya aja, karena memang fiturnya banyak. Nah, kalau di Android kayak gini kan stok dia kecil ya, jadi nggak terlalu memakan ruang. Nah, sekarang untuk kameranya, apakah ada perubahan di Android 16 beta 3 ini? Kalau menurut saya sih untuk video udah lumayan ya, udah ya, yang kamera ultrawide-nya tuh 0,6 di 4K 30 ini udah lebih baik ya.
Kemarin memang saya udah bikin konten tentang ini, gembratak banget, gempanya parah ya. Saat ngerekam gini normal, tapi nanti hasilnya tuh kayak ada entah jitter atau patah-patah gitu ya. Untuk saat ini sih normal-normal aja nih. Coba kita lihat ya. Soalnya udah saya coba sih, nggak ada masalah. Oh, masih sedikit sih, masih. Saya ngerasa ace-nya tuh nggak jalan ya. Karena untuk stabilisasinya tuh udah saya aktifkan ya. Ace-nya masih kurang berperan lah. Tapi coba kita stabilize pakai ini ya. Google mana ya efek? Oh ini. Oh bukan. Video stabilkan. Cuman kan kalau ya bisa pakai ini sih, cuman jadi repot gitu ya. Oke, jadi lebih baik sih. Nah, harusnya kayak gini nih hasilnya. Kalau ACE-nya aktif, ini saya rasa ACE-nya tuh nggak aktif ya. Jadi gimana teman-teman? Saya coba pakai kamera MWP ya. Apakah sama atau enggak? Di 4K 30 juga ya. Sama sih. Ini emang kayaknya dari Android-nya yang nggak ini ya, belum begitu stabil. Ya wajar karena ini beta ya. Jadi teman-teman buat yang penasaran apakah Android 16 beta itu enak untuk dicoba, ya ini yang bisa saya sampaikan seperti ini. Ada potensi-potensi bakalan bug di ini itu ya, tapi untuk harian ya normal-normal saja untuk dipakai seperti ini, nonton YouTube apa nggak ada masalah. Cuman ya hal-hal yang secara teknis fitur bawaan biasanya ada satu dua hal yang harus diperbaiki. Kalau teman-teman pengen banget coba Android 16, saya sarankan nanti aja di beta 4 atau kalau mau sabar lagi ya nunggu yang stabilnya ya. Stabilnya sih biasanya nggak akan lama lagi lah. Ya mungkin 3 bulan atau 4 bulan lagi. Oke teman-teman, kayaknya videonya itu aja ya. Jadi informasi singkat tersebut yang bisa saya sampaikan. Semoga membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Entah jitter atau patah-patah gitu ya. Untuk saat ini sih normal-normal aja nih.